Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Novitasari. Untuk lebih kenalnya, saya tahun ini, tepatnya bulan November nanti, saya sudah berumur 23 tahun. Saya seorang pekerja dan puji Tuhan sudah menjadi istri dan juga seorang ibu. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit kesaksian saya, pengalaman hidup yang menurut saya mungkin bisa jadi reminder buat teman-teman yang nonton nih ya, untuk menjadi pembelajaran atau apapun itu, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton atau mendengarkan siaran ini. Nah, saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang udah luar biasa dalam hidup saya. Saya mau membagikan hal kecil. Saya sudah memiliki seorang anak perempuan, namanya Indah. Untuk memiliki anak perempuan ini, saya menjalani proses yang cukup panjang. Pada saat saya hamil, tepatnya usia saya 6 bulan, bayi saya itu dalam posisi, kalau teman-teman tahu sungsang, posisinya itu salah. Sungsang itu dalam artian dia itu terbalik gitu ya posisinya, yang harusnya seperti ini tapi seperti ini. Dokter obgyn saya menyarankan saya harus ini, saya harus itu. Saya sudah mengupayakan, ternyata di bulan selanjutnya tetap sungsang. Dan juga saya memiliki virus juga. Saya memiliki bakteri yang akan mengganggu proses persalinan secara normal. Karena awalnya saya dan suami itu memutuskan atau merencanakan persalinan ini secara normal. Tapi ternyata tidak bisa. Di usia kehamilannya 8 bulan, saya seperti biasa kontrol, cek janin dan seperti hal yang pada umumnya gitu teman-teman. Ternyata saya inget banget tanggal berapa ya, 20, ya tanggal 20 hari Sabtu, Juli 2024, saya itu kontrolnya setiap hari Sabtu ya teman-teman. Jadi Sabtu pagi saya kontrol ke dokter obgyn saya, dan udah cek berat badan, cek kelengkapan, jenis kelamin dan sebagainya. Itu semuanya normal dan puji Tuhan aman. Air ketuban juga masih banyak dan lain-lain. Tapi ternyata waktu sorenya saya pulang kerja, mau pulang ke rumah, itu tiba-tiba air ketuban saya pecah di usia kandungan yang masih belum cukup, yaitu 36 weeks atau usia kandungan 8 bulan. Jadi which is harusnya itu amannya bayi itu keluar di usia 38 minggu sampai 40 minggu. Jadi 38, 39, 40 itu aman kalau bayi keluar. Nah, di atas itu tuh masih rawan, bahasa dokternya itu masih mewaswaskan. Nah, jadi tiba-tiba air ketuban saya pecah, saya dilarikan ke IGD sama suami saya. Lalu dokter menyarankan harus operasi besok pagi. Tiba-tiba air ketuban itu deres banget keluarnya teman-teman. Saya tidak boleh gerak, jadi saya bed rest total di tempat tidur rumah sakit. Jadi saya itu benar-benar nggak boleh gerak. Dan saya sempat mendapatkan suntikan pematang paru, banyak banget suntikan yang saya dapetin karena mencegah bayi ini lahir gitu teman-teman, lahir normal ya. Karena kan takutnya ada apa-apa, gak paham juga sih istilah medisnya. Tapi ternyata puji Tuhan juga, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan memudahkan bahwa besok paginya tanggal 21 siang, anak saya lahir dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di situ saya bersyukur, saya pokoknya mengucap syukur deh, karena banyak rintangan udah saya lewati nih Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu selalu kayak megang gitu loh, menuntun langkahku gitu. Terus ternyata aku pikir udah selesai gitu. Oh, ternyata belum. Nih belum. Belumnya kenapa? Karena ternyata anakku ini waktu usia 5 bulan, ya 5 bulan itu, waktu Natalan, dia itu masuk rumah sakit untuk yang pertama kali. Kenapa saya bilang pertama kali? Dengerin ya, bercanda.
Pertama kalinya ya. Jadi di usia kandungan kandungan di usia bayi saya yang udah 5 bulan, dia itu muncul flu, muncul batuk pilek dan juga dibarengi dengan sesak nafas. Udah kok tiba-tiba sesaknya itu tambah parah, saya larikan dia ke dokter anak dong, pastinya periksa. Sebelum disclaimer ya teman-teman, sebelum anak saya masuk ke rumah sakit yang pertama, dia udah 3 kali atau 4 kali ke dokter anak yang berbeda dan itu dia selalu diresepin obat dan hasilnya itu nggak memuaskan dalam arti dia itu tetap sakitnya itu tetap ada gitu. Aku udah bingung gimana nih anak bayi masih batuk sering, sesak juga. Terus akhirnya karena aku pusing, aku memberanikan diri untuk membawa ke rumah sakit. Dokter yang prakteknya di rumah sakit. Itu tuh pasti aku tahu bahwa kemungkinan besar pasti disuruh ranap karena dia udah parah. Tapi gak boleh egois dong kita sebagai orang tua. Jadi ya udah kita bawa ke dokter yang ada di rumah sakit nih teman-teman. Nah habis gitu ternyata bener aja dia disuruh ranap. Ternyata anakku ini kena pneumonia atau radang paru. Jadi lendirnya itu dia nggak bisa keluar. Nah berbagai macam cara sudah aku coba sebelum masuk rumah sakit yang pertama ini teman-teman. Entah itu pijet infrared, ke dokter A, ke dokter B, dan akhirnya juga ranap. Itu di situ aku untuk yang pertama kalinya aku tuh nangis banget teman-teman. Bayangin bayi usia 5 bulan udah dapat infusan. Kita yang orang gede aja gimana sih rasanya diinfus? Pasti sakit, meriang dan aduh pokoknya nggak enak. Pokok itu tuh nggak ada di wishlist kita sebagai orang tua ya untuk mengharapkan anak kita itu masuk ke rumah sakit teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Aku berusaha tegar di sana. Aku merawat anakku dengan ya sebaik mungkin yang aku bisa. Lanjut, puji Tuhan di hari kelima ya di hari kelima anak aku boleh pulang dan diresepkan obat. Ternyata anakku ini alerginya banyak, mulai dari alergi debu, alergi bulu, alergi udara dingin, alergi spray, alergi banyak banget teman-teman. Jadi dia itu rawan. Jadi harus bersihan, harus hati-hati, kita tuh harus protect banget deh ya. Oh, oke, Dok. Oke, oke. Aku sebisa mungkin menjaga anakku dalam kondisi yang terbaik gitu, teman-teman. Sudah yang kedua kali, teman-teman, dia sesek lagi. Sebelum dia masuk yang kedua kali itu sama banget teman-teman. Aku trauma kan, anakku ranap. Jadi aku sebisa mungkin anakku ini jangan sampai ranap gitu teman-teman. Jadi aku cari dokter A, cari dokter B, cari banyak banyak maksudnya alternatif yang aku bisa. Tapi dalam hashtag tetap dokter ya teman-teman, bukan yang gitu, oke? Okay? Nah ternyata tetap ke dokter ini lagi, ke dokter yang di rumah sakit lagi dan tetap dirawat lagi teman-teman dengan indikasi yang sama, dia radang paru. Jadi singkat cerita itu pokoknya anakku ini kalau alergi larinya tuh ke sesek karena ada beberapa anak yang kalau alergi ada yang bentol-bentol, ada yang panas, ada yang cuma merah-merah di muka, merah-merah di badan. Nah, anakku ini kebetulan alerginya itu keluarnya di nafasnya. Jadi nafasnya itu kayak tersengal-sengal. Kita nih gimana sih kalau orang besar sesek aja udah nggak enak banget kan teman-teman kita lari yang ngos-ngosan itu rasanya nafasnya tuh gimana? Apalagi anak kecil yang belum bisa ngomong di situ aku bener-bener nangis, bener-bener kok lagi toh Tuhan. Nah, oke yang kedua. Ternyata sampai yang ketiga dan sampai yang keempat teman-teman. Nah, yang keempat ini dia itu disaranin dokternya coba deh Bu ganti susu, jangan susu sapi, susu soya. Oke, aku ganti susu soya. Aku ganti susu soya, aku apa ya teman-teman berusaha sebaik mungkin gitu teman-teman. Jangan sampai nih anakku itu sakit terus. Nah, ketika aku melewati proses yang dimana anakku pertama, kedua, ketiga, keempat sakit, masuk rumah sakit, merasakan infusan, dia rewel, nggak nyaman, bosen. Gimana sih teman-teman kalau kita hidup hari-hari di satu petak ruangan itu aja dan dalam keadaan kondisi yang nggak sehat. Nah, itu yang dirasain anakku pada saat itu.
Di hati itu aku sempat mikir gini, "Kenapa ya Tuhan? Kenapa kok Deborah lagi? Kenapa kok aku lagi? Kenapa harus anakku yang merasakan ini?" Aku itu sudah, sebisa mungkin menjaga, memprotek, udah nurutin dokter ini, udah nurutin dokter itu, udah nurutin dokter A, dokter B, sudah aku jalankan juga. Tapi, celah sedikit aja itu anakku tuh tetap bisa sakit gitu. Jadi di sini aku tuh berpikir kayak, "Loh, ini salahku lagi tah Tuhan? Atau ini gimana aku harus menghadapi ini lagi?" Jadi di sana itu aku tersadar ya teman-teman dari proses yang ini, panjang ini, menurut aku panjang ya teman-teman. Aku tuh tersadar bahwa, sebaik-baiknya kita, se gimana menjaganya kita, karena kita pasti mau yang terbaik dong buat orang yang paling kita sayangi, ya. Pasti, apa ya teman-teman, ada celahnya gitu, ada celahnya, ada salahnya kita, ada kekeliruannya kita. Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan 100%, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang terima ini? Karena memang mungkin aku yang salah di dalam menjaga anakku ini gitu. Karena mungkin aku kurang bersih atau aku kurang apa, itu pasti kesalahanku gitu teman-teman. Aku salah kasih makan, aku salah kasih minum, itu pasti sedikit atau besarnya itu andil aku sebagai ibunya untuk menjaga anakku ini. Di dalam proses ini aku tuh sering menggerutu gitu sama Tuhan, ya. Dari proses, anakku yang pertama sampai yang terakhir ini aku sering banget menggerutu kayak, "Oh, kenapa harus rumah sakit lagi tuh Tuhan? Kenapa nggak bisa saya dirawat di rumah aja sama aku, sama keluarga, kenapa nggak bisa gitu?" Aku tuh selalu kayak, apa ya, dalam hati tuh kayak bahasa Surabayanya itu mangkel teman-teman ya. Aku tuh mangkel kenapa itu harus nimpa anakku, kenapa nggak orang lain yang anaknya tuh nggak dijaga gitu. Aku tuh selalu iri gitu. Ada saat posisi-posisi seperti itu aku terpuruk banget sebenarnya teman-teman. Aku kayak, aku ini udah terbaik loh, aku udah kasih versiku sebagai mama yang paling baik di anakku. Tapi ternyata nggak cukup gitu teman-teman. Jadi di situ aku tuh tersadar bahwa kalau misalnya kita sudah menjadi orang tua atau sesimpel kita dititipkan sesuatu, karena anak adalah titipan ya teman-teman. Kita dititipkan sesuatu sama Tuhan, sama bos, sama apapun itulah. Kita tuh harus harus berusaha kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Karena apa? Waktu kita kasih yang terbaik pun kita masih ada celah teman-teman. Waktu kita kasih yang terbaik pun kita tuh masih bisa salah loh ternyata. Jadi apalagi kita nggak kasih yang terbaik, kita nggak kasih yang paling baik yang kita bisa. Itu tuh mau jadi apa titipan itu, paham nggak teman-teman? Jadi aku tuh berusaha kayak ternyata aku udah kasih yang terbaik pun belum cukup loh. Masih butuh A, masih butuh B, masih butuh C, masih butuh kesabaran, ketaatan, dan masih banyak lagi teman-teman yang aku harusnya tuh lakuin gitu teman-teman. Tapi ternyata aku tunda dulu, nanti dulu, sampai akhirnya itu aku kena batunya teman-teman. Anakku sakit, anakku masuk rumah sakit lagi, anakku ini, itu, gak bisa masuk kerja lah, apalah, tertunda semuanya, liburan apalah. Pokoknya banyak banget yang akhirnya kena imbasnya gitu teman-teman. Anakku yang harusnya sudah bisa jalan sekarang, tapi dia kena sakit lagi, jadi takut lagi untuk berdiri. Itu loh, hal-hal yang sebenarnya semua orang itu nggak mau terjadi dan akhirnya terjadi karena apa? Keteledoran, ya teman-teman. Apalagi kalau kita nggak kasih yang terbaik, nggak kasih versi kita yang paling baik. Untuk jadi umat Tuhan Yesus ya teman-teman, kita itu hanya perlu apa toh? Hanya perlu taat kan sebenarnya ya, hanya perlu taat. Tapi kadang kita sebagai manusia adalah di titik kayak menyalahkan Tuhan atau menggerutu atau bersungut-sungut, dan pasti aku yakin setiap kita itu pernah di dalam posisi-posisi seperti itu. Aku udah kasih yang terbaik nih Tuhan, tapi ternyata aku gagal. Aku mau masuk ini di sini Tuhan. Aku udah belajar dan segala macam, tapi ternyata gagal. Lah, kita yang kasih terbaik aja udah pasti kayak aku belajar, aku gini, aku les bla 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 bla, ternyata juga nggak masuk. Artinya apa? Versi terbaik dari kita itu ternyata juga belum cukup loh. Jadi apalagi kamu mau main-main gitu loh teman-teman. Dalam artian ya kita tuh harus selalu kasih
versi kita yang paling baik, yang paling kita bisa. Supaya kita dapat apa? Ya dapat yang kita mau, teman-teman. Kalau misalnya aku mau nih anak aku sehat, ya udah jaga makanannya, jaga kebersihannya, jaga pola tidurnya. Itu. Kalau aku nih mau masuk di perguruan A, ya udah aku les, aku belajar. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Jangan kalau misalnya aku nggak mau anakku sakit, tapi aku kasih makan permen, coklat, es. Itu kan sama aja bohong ya, teman-teman. Jadi di dalam proses-proses seperti itu, aku tuh kadang nge-reminder diriku sendiri bahwa Tuhan itu sebenarnya kasih kamu kayak gini, itu tuh mau kamu itu lihat kesalahanmu itu di mana toh. Kamu itu kurang apa toh. Kamu itu harus lebih gimana toh. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa nyalain 100% ke, loh kan aku sudah gini Tuhan, loh kan aku sudah itu. Kadang aku masih seperti itu ya teman-teman. Cuman yang sekarang udah aku apa namanya pelajari bahwa enggak kok sebenarnya Tuhan itu nggak mau sebenarnya aku marah sama dia. Cuman dia kasih ini supaya aku tuh tahu jangan gini ya. Kamu tuh harus lebih bisa seperti ini ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi di saat-saat Tuhan menguji kamu, di saat Tuhan ngasih cobaan buat kamu, di saat Tuhan, sepertinya POV kamu ya teman-teman, "Kok rasanya aku nggak direken ya mbak Tuhan?" Atau, "Kok rasanya doaku belum dijawab ya sama Tuhan?" Enggak teman-teman. Sebenarnya Tuhan itu nunggu saat yang tepat gitu loh, supaya kamu tuh ngerti, "Sebenarnya aku tuh sayang loh mbak kamu, kamu sabar, tunggu, waktumu itu ada." Jadi gimana Tuhan itu lihat proses kamu untuk itu loh, doamu yang kamu langitkan itu lagi nunggu. Nah, gimana kamu sampai di doa itu tuh ya usaha kamu yang ini. Entah itu Tuhan kasih cobaan A, entah itu Tuhan kasih anu B, itu tuh proses Tuhan teman-teman. Dan itu memang mau nggak mau itu kita memang harus lewati itu. Karena kadang itu kita sebagai manusia itu tuh bersungut-sungut nomor satu deh, mangkel nomor satu deh, menyalahkan Tuhan nomor satu. Nanti kalau sudah ditolong Tuhan, oh iya Tuhan terima kasih ya, ternyata maksud lu gini ya. Nah itu tuh kadang memang harus belajar ya teman-teman. Aku juga sampai detik ini pun kadang-kadang masih kayak, ini maunya Tuhan apa toh dek dalam hidupku? Ini maunya Tuhan gimana toh? Kadang aku tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Ada di saat momen-momen aku itu sedih, kayak marah, dan campur jadi satu itu pasti ada di setiap momen hidup. Dan aku juga pernah merasakan seperti itu, aku juga masih merasakan seperti itu, tapi aku sebagai anak Tuhan masih mau nih Tuhan belajar kayak, oh berarti lain kali aku harus seperti ini. Berarti kalau nggak mau seperti ini, aku harus seperti itu, gitu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang di hidupku ini mostly semua itu ya bantuan Tuhan. Ya, meskipun kalian nonton juga sih. Maksudnya dalam arti kalau teman-teman tahu hidupku ya teman-teman, itu 100% itu doa yang aku minta sama Tuhan. Itu dijawab semua oleh Tuhan. Jadi kadang kalau misalnya aku sempat marah sama Tuhan, sempat kayak sebel, itu tuh kadang aku dalam hati kayak, sorry ya Tuhan, aku wes bicara yang enggak-enggak, padahal aku tahu kamu itu pasti nolong aku gitu loh. Padahal aku tahu kamu itu selalu ada di dekatku. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia itu tuh kayak pokoknya itu tadi bersungut-sungut, mangkal itu semua jadi nomor satu dulu deh di otak gitu ya. Di otak maksudnya kita meluapkan itu dulu deh. Padahal sebenarnya bisa loh kita nggak bersungut-sungut dulu, kita langsung kayak minta ampun, apakah kita ada melakukan kesalahan sama Tuhan atau apapun itu, pokoknya sebisa mungkin teman-teman, aku juga belajar ya teman-teman, sebisa mungkin aku itu sekarang itu nggak langsung, loh kok gini atau Tuhan, nggak kayak gitu. Sebisa mungkin aku tuh harus kayak, oke, aku bisa karena Tuhan besertaku. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi cerita hidupku yang sangat singkat ini, sedikit sharing yang sangat singkat ini, aku tuh mau kasih reminder gitu buat teman-teman bahwa sebenarnya kalaupun kita merasa kita sendiri, kita hidupnya kok gini-gini aja, atau kita hidupnya kok tambah ribet banget ya Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada kok di sampingmu, lagi meluk kamu, atau Tuhan itu selalu sama kamu. Cuma kamu tuh lagi gak nyadar aja.
kamu itu lagi ngerasa hampa, padahal Tuhan itu lagi nunggu kamu datang gitu. Sama kayak nih, aku punya satu ayat yang jadi kayak penguatku ya, akhir-akhir ini teman-teman. Kita buka di sebentar. Amsal 16 ayat 32. Oke. Amsal 16 ayat 32 bunyinya gini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu tuh kayak masuk di hati aku ya, masuk di hati aku. Nggak ngerti kenapa ayat ini juga aku nggak tahu, tapi kayak maksudnya di setiap masing-masing kita itu punya punya loh kayak pengendalian diri, sabar itu kita punya. Karena setiap kita diciptakan Tuhan itu memiliki akal budi ya. Jadi kalau misalnya kita bisa nih lebih sabar, bisa nih lebih menguasai diri kita, aku yakin kok Tuhan pasti tolong aku kok. Aku yakin kok Tuhan pasti bersamaku kok gitu. Jadi kita itu nggak perlu kok bersungut-sungut dulu, mangkel-mangkelan dulu, ngambek-ngambek, gondok-gondok dulu sama Tuhan itu sebenarnya tuh nggak perlu. Jadi kita itu cuma perlu apa? Taat, sabar. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kayak contohnya ya, kita tuh yang harusnya udah bisa jalan, tapi disuruh berusaha jalan padahal Tuhan itu udah kasih pagar buat kita pegangan. Nah, cuma kadang kita tuh nggak mau pegang pagar itu, kita kadang mau sok-sokan berangkat sendiri dan akhirnya jatuh. Dan akhirnya kayak kepleset, terjungkal, terbalik. Nah, padahal Tuhan udah sediain pagar yang buat kita pegangan itu. Nah, tinggal kitanya, mau kita pegang atau kita mau berusaha sendiri nih. Karena yang sudah saya coba ya, kalau saya berusaha sendiri ternyata tambah parah teman-teman. Saya tambah jatuh, saya tambah ini, saya tambah itu. Ternyata saya masih butuh Tuhan kok. Ternyata saya masih mau kok mengandalkan Tuhan. Tinggal kitanya teman-teman. Tinggal kita gimana kita menyikapi, apa ya bahasanya itu merespon. Ini kamu pilih. Aku udah kasih ini, kamu tinggal pilih kamu dewek apa sama aku kayak gitu teman-teman. Jadi segitu dulu aja teman-teman kisah yang aku bagiin buat teman-teman ya. Sedikit banyaknya aku berharap nih dari hati yang paling dalam aku berharap semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi apa? Renungan buat teman-teman. Jadi kayak apa ya? Pengingat lah. Oh iya, ternyata ada kok Tuhan sama aku, ternyata Tuhan baik kok kayak gitu teman-teman. Nggak apa-apa merasa kecewa, nggak apa-apa merasa sendiri, hampa dan sebagainya. Itu manusiawi dan aku juga pernah mengalami itu bahkan sampai saat ini. Tapi yang kita harus selalu ingat Tuhan itu sama kamu. Tuhan itu sama kita. Tuhan itu selalu menggandeng tangan kita, selalu menyertai kita. Jadi saat kita merasa sendiri, hampa dan sebagainya, ingat yang nolong kamu itu cuma Tuhan Yesus. Segitu dulu ya teman-teman. Bye-bye. Shalom.